Sahabatku, Sobat NC, kali ini saya akan kembali sempatkan untuk menjawab beberapa pertanyaan dari teman-teman subscriber ya. Oke, baik. Yang pertama dari pengais dolar. Apa efeknya kalau kita ngemilnya pakai roti, tapi bukan dari gandum? Karena saya sering ngemil pakai roti kadang bikin sendiri. Jadi sebenarnya kalau kalau roti itu bukannya saya melarang ya. Jadi intinya kurangi jenis roti yang banyak mengandung ragi ya, karena kalau ragi itu biasanya efeknya di perut itu akan menimbulkan sensasi ya, seperti perut begah atau mungkin perut terasa penuh, itu karena faktor ragi ya, karena dia kan bisa, kalau roti aja bisa mengembang ya, itu biasanya akan menimbulkan sensasi. Takutnya nanti kalau kalau kita kebanyakan nanti akan membuat kita nggak nyaman, terus pada akhirnya kambuh, termasuk kecemasannya ya. Jadi sebenarnya boleh aja selama tidak berlebihan dan hindari penggunaan, ragi yang terlalu banyak ya pada, roti ya, apalagi kalau bikin sendiri kan kita bisa atur ya. Tapi kalau roti yang tidak terlalu banyak raginya sih sebenarnya aman saja ketika tidak berlebihan. Terus kemudian dari Lenikan, kalau lagi malas makan siasatinya gimana? Makan roti pun malas. Jadi sebenarnya kalau lagi malas makan itu ya kita balik ke diri kita sendiri ya, balik balik ke diri kita, salah satu penyebab penyebab, penyakit asam lambung, penyakit GERD, itu kan, pola makan. Pola makan ketika kita tidak menjaga, ya kita harus siap dengan sensasi yang dirasakan. Misalkan seperti mual, seperti perut, eee, kayak sendawa terus, itu kan sebenarnya karena kita tidak menjaga pola makan. Pola makan di sini termasuk juga, jam makan. Jadi sebenarnya kalau orang sudah punya penyakit asam lambung, lapar nggak lapar ketika sudah masuk jam makan, baiknya kalian makan untuk menghindari nanti, timbul satu sensasi yang membuat kalian tidak nyaman. Terus kalau misalkan tidak berselera ya coba kita upayakan, kita bisa cari makanan yang bisa menggugah selera, misalkan makanan-makanan, berkuah yang hangat, misalkan kayak, sup sup daging atau mungkin, sup ayam, silahkan ya, intinya yang aman, jangan pilih yang bersantan. Kalau misalkan, kita punya kesukaannya, kita bisa mengupayakan intinya makanan yang masih aman untuk kita konsumsi. Kalau misalkan teman-teman coba-coba, misalkan lagi pengen apa ya silahkan ya, intinya selama tidak mengandung terlalu banyak lemak, santan, asam, tidak terlalu pedes, itu sih aman-aman saja ya. Atau kalau sekedar ngicip-ngicip sih boleh selama tidak berlebihan. Jadi kalau bisa lapar nggak lapar, waktunya makan, makan. Biasanya kalau kita sudah punya jadwal makan, sudah teratur setiap hari, lama-lama akan terbiasa. Kemudian dari Queen Fadila, kenapa hati pikiranku selalu ngomong sendiri setiap hari, setiap detik, penyakit apa ya Bang? Sudah hampir 4 bulan. Jadi sebenarnya pikiran yang ngomong sendiri, kadang-kadang sering muncul kalimat-kalimat negatif, kalimat-kalimat ketakutan, kecemasan, overthinking segala macam itu sebenarnya memang bagian dari anxiety disorder. Jadi, bisa dibilang sebagai gangguan kecemasan ya. Jadi teman-teman, itu bukan sesuatu yang bersifat goib atau mistis, kadang-kadang suka seperti ada suara, itu memang seperti itu gejalanya, dan itu bisa hilang kok, bisa hilang ketika kita memperbanyak, memasukkan kalimat-kalimat positif sebagai counter ya, sebagai penyeimbang, pikiran bawah sadar kita yang selalu negatif, kita kita seimbangkan dengan sugesti-sugesti positif yang kita masukkan lewat beberapa metode ya, yang sering kita bahas ya. Metode mendengarkan afirmasi positif setiap hari, metode self talk, kita, mengucapkan kalimat positif, mengucapkan kalimat pilihan, seperti itu ya. Jadi kalau kita rutin, disiplin, dan komit ya dalam menerapkan itu semua, nanti kalimat-kalimat positif itu akan meredam, overthinking-overthinking, kalimat-kalimat negatif, dan lama-lama setiap muncul kecemasan, kalian akan sudah bisa membantahnya secara otomatis. Jadi itu gunanya gunanya sugesti positif ya.
kalian juga bisa datang ke seorang profesional, misalkan ahli hipnoterapis atau psikiater untuk membantu memasukkan, sugesti positif. Biasa mereka juga cukup berkompeten ya. Seperti itu ya. Oke, berikutnya coba kita cek lagi. Eee, Lia Sandiana, "Saya 2 kali menderita GERD anxiety psikosomatik, tapi yang kedua ini lama, 2 tahun, tidak membaik, takut keluar rumah, takut pingsan, takut kematian. Dulu setiap minggu ke dokter, sekarang stop ke dokter, sensasi yang datang sudah mulai bisa ditepis." Oh, ini curhat ya. Mulai belajar yoga dan melatih mindset dan berpikir positif. Nah, ini dapat dapat sharing ya dari sahabat kita Lia Lia Sandiana. Jadi dia banyak membaik dengan metode eh, yoga, melatih mindset dan berpikir positif. Ini sebenarnya sangat mirip dengan salah satu metode yang sering kita bahas dulu, mindfulness atau mungkin meditasi. Jadi kita mengalihkan apa? Sorry, kita mengosongkan pikiran kita dengan dibantu olah pernafasan. Jadi kita eh, biarin aja pada saat kita olah nafas itu kan pasti banyak sekali pikiran-pikiran negatif, banyak sekali film-film, gambar-gambar yang mengganggu pikiran kita itu biarkan dia datang, kemudian kita rilis, kita lepaskan bersamaan dengan hembusan nafas kita. Nanti itu akan membuat kita lebih lega, apalagi kalau kita ulang beberapa kali ya. Nanti kalau sudah kalian bisa sambung dengan pernafasan diafragma, bisa kalian kunci dengan kalimat self talk ya. Ini bagus ya. Oke. Mira Fadila, cara mengubah jadwal makan. Ya sebenarnya kalau jadwal makan sih bisa kita susun ya dalam sehari itu, intinya kalau masih fase penyembuhan kalian baiknya makan setiap 4 jam sekali ya. Jadi mungkin yang agak berbeda adalah pada saat sore dan malam. Kalau makan sarapan, makan siang tuh masih aman lah, jamnya masih 4 jam ya. Misalkan sarapan jam 8, kalian bisa makan siang jam 12. Tapi kalau makan malam, jangan nunggu dari makan siang jam 12, kemudian makan malam jam 6 misalkan. Itu terlalu lama. Kalian nanti biasanya akan merasakan kambuh di sore hari. Untuk mengakalinya, porsi makan malam kalian pecah menjadi dua, makan sore dan makan malam. Misalkan sepertiga, 2/3, atau setengah-setengah silahkan. Dari jam 12, kemudian 4 jam itu adalah misalkan jam 4 itu kalian bisa makan sedikit ya. Nanti disambung dengan makan malam dari jam 4 misalkan jam jam 8 atau mungkin jam 7. Itu lebih baik untuk teman-teman yang punya masalah asam lambung dibanding kalian jedanya tidak ya, terlalu panjang ya untuk makan siang dan makan malam itu biasanya sore kalian kambuh. Terus nanti kalau sudah terbiasa setiap hari, lama-lama akan kita nyaman kok dengan jadwal jadwal makan kita. Oke, mungkin itu dulu untuk saat ini yang bisa saya jawab. Silahkan berinteraksi di video-video Sobat NC. Kalian bisa ajukan pertanyaan atau tema yang mau dibahas. Insya Allah saya akan sempatkan jawab. Support kalian terus agar semakin dekat menuju kesembuhan, semakin bisa mengatasi segala sensasi dan pastinya bangkit luar biasa.